Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Jumpa lagi dengan saya Sugi di channel Fosalgo. Di video tutorial kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di HackerRank. Kita sudah sampai pada pembahasan tentang Java Headset. Jadi Java Headset ini adalah sebuah kumpulan untuk menyimpan data yang unik. Jadi data yang disimpan dalam headset ini adalah data-data yang unik. Kita coba lihat tutorialnya di sini. Kita bisa lihat dokumentasinya di Java Oracle ya, oracle.com tentang headset. Kemudian metode-metodenya, konstruktornya dia bisa menggunakan headset, kemudian headset yang berisi collection, kemudian headset yang berisi kapasitas inisial, kapasitas awal. Kemudian metode-metode yang tersedia, ada metode add, clear, clone, contains. Jadi ini untuk mengecek apakah sebuah objek sudah ada di headset atau belum. Kemudian ada metode isEmpty untuk memeriksa apakah headsetnya kosong atau tidak. Kemudian ada metode remove juga, kita bisa menghapus objek dari dalam headset. Kemudian kita bisa punya metode size untuk mengetahui ukuran dari headsetnya. Jadi data-data yang dimasukkan ke dalam headset ini adalah data yang unik. Jadi kalau ada yang data yang sama untuk dimasukkan kembali, maka data tersebut tidak akan dimasukkan. Data yang dimasukkan adalah data yang unik. Oke, kita lihat tutorial lain dari Java, dari W3 School ya. Ini contoh-contoh penggunaan headsetnya. Diinisialisasi menggunakan headset new string. Jadi tipenya adalah string ya. Ini tipe generiknya menggunakan string. Jadi headset ini digunakan untuk menyimpan tipe data yang berupa string. Oke, dia mirip seperti tipe data kumpulan yang lain ya, seperti array, tipe data collection yang lain seperti array list, array, vector dan sebagainya. Tetapi di sini elemen-elemennya harus unik. Dia tidak akan menyimpan data yang sudah ada di dalamnya. Ini mungkin bisa digunakan untuk membuat ID ya, ID yang unik. Baik, kita lihat soalnya di sini. Kita solve challenge dulu, kita klik tombol solve challenge-nya. Kita tunggu beberapa saat. Oke, di sini sudah ada soal yang diberikan. Ada kode programnya, sudah ada sebagian. Jadi sini sudah ada program untuk menginput headsetnya ya, untuk menginput nilainya. Disimpan dalam sebuah array string pasangan kiri dan pasangan kanan di sini. Jadi stringnya diinput lewat keyboard. Nanti string-string ini, array string ini akan kita masukkan ke dalam sebuah headset. Dan kita pastikan dia harus unik ya. Kita lihat dulu sini penjelasan soalnya. Di dalam komputer science, sebuah himpunan adalah sebuah abstrak, tipe data abstrak yang bisa menyimpan beberapa nilai. Kemudian tanpa memperhatikan urutannya ya. Kemudian tidak berulang juga. Jadi ini adalah sebuah himpunan aset. Jadi himpunan itu, dalam sebuah himpunan tidak ada elemen yang sama ya. Kemudian sebagai contoh himpunan adalah 1, 2, dan 3 is an example, but tetapi yang ini nilai 1,2,2 ini bukanlah himpunan katanya kalau di dalam definisi ini ya. Jadi himpunan itu harus elemen, anggota-anggota elemennya itu harus unik. Jadi berikutnya kita akan belajar tentang, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat sebuah himpunan di Java. Di sini kita diberikan n pasangan string, n pasang string ya, sebanyak n pasang string. Kemudian setiap pasang akan terdiri dari A, B, dan C, D yang mengidentifikasikan bahwa A sama dengan C dan B sama dengan D. Sehingga A, B juga akan sama dengan, tidak sama, A, B tidak sama dengan B, A ya. Oke, ini tentang definisi himpunannya. Teman-teman boleh belajar lebih jauh tentang definisi himpunan. Berikutnya kita lihat format inputnya. Input formatnya, baris pertama akan berisi sebuah bilangan bulat T yang menyatakan banyaknya pasangan. Jadi nanti di sini ada angka 5 yang menyatakan bahwa nanti akan ada 5 pasangan yang dimasukkan ya, 5 pasang kata, 5 pasang string. Kemudian setiap baris T berikutnya, jadi kalau kita masukkan 5 maka akan ada 5 baris input berikutnya. 5 baris input berikutnya ini akan berisi 2 string yang dipisahkan oleh sebuah spasi ya. Terdiri dari 2 string yang dipisahkan oleh separated by a single space, sebuah spasi. Kemudian batasan inputnya, constraint-nya, nilai T harus berada di antara 1 sampai 100.000 yang diizinkan ya, dari 1 sampai 100.000. Ini sebenarnya berkaitan dengan tipe data apa yang akan digunakan untuk T ya. Kalau dia lebih panjang lagi mungkin kita harus pakai long, tapi di sini kita cukup menggunakan integer saja ya. Kemudian length of a string is almost 5 and will consist lowercase letter only. Jadi semua stringnya hanya berisi huruf kecil. Kemudian panjangnya tidak lebih dari 5 kata. Kemudian output formatnya adalah cetak sebanyak T baris, di mana setiap baris ke I
setiap baris ke I dari T ini. Jadi kalau misalnya tadi 5 berarti cetak 5 baris, di mana setiap barisnya akan mencetak banyaknya pasangan unik yang disimpan, yang ada di dalam pasangan tersebut ya. Ini penjelasannya, misalnya dia inputnya 5, maka akan ada 5 input berikutnya. Ada ini input berikutnya John Tom, kemudian John Mary, John Tom, Mariana, Mary Anna. Kemudian di outputnya kita akan mencetak berapa banyak pasangan yang unik selama dia menginput ya. Jadi pada saat pertama menginput tentunya akan ada satu pasangan unik karena memang inputnya baru satu. Pada saat kita menginput John Mary akan ada 2 pasangan unik ya. Karena John Tom berbeda dengan John Mary. Tapi pada saat kita menginput baris yang ketiga John Tom, di situ ternyata pasangan uniknya cuma 2 ya. Ini ada 2, cuma 2 saja. Kenapa? Karena John Tom ini yang akan kita masukkan lagi sudah ada di dalam hash set sebelumnya ya. Dia sudah ada di dalam set sebelumnya. Dia sudah dimasukkan ke dalam struktur data kita. Jadi John Tom ini tidak dimasukkan sebenarnya karena dia sudah ada. Berikutnya kita memasukkan kata baris berikutnya ya. Ada kita memasukkan kata Mary Anna. Karena Mary Anna belum ada tadi di dalam hash set, maka dia dimasukkan dan pasangan uniknya menjadi 3. Kemudian kita masukkan lagi Mary Anna. Karena Mary Anna sudah ada, maka dia tidak dihitung sebagai pasangan yang unik. Jadi tetap pasangan uniknya adalah 3. Jadi di sini ada sebenarnya secara keseluruhan yang telah kita masukkan ke dalam hash set adalah hanya ada 3 pasangan unik. Ini penjelasan lainnya tadi. Teman-teman boleh baca penjelasan ini. Baik, berikutnya kita ke kode programnya. Sebenarnya cukup sederhana. Kita hanya perlu membuat hash set di sini. Inputnya sudah dibuatkan, kita sudah dibuatkan mekanisme untuk inputnya sudah dibuatkan dan dia sudah menyimpan ke dalam array pair left dan pair right ya. Dia sudah menyimpan masukkan datanya melalui input keyboard. Kita tidak perlu memikirkan lagi tentang input yang ini. Sekarang kita hanya perlu memikirkan tentang menghitung berapa jumlah pasangan yang unik. Untuk menghitungnya kita butuh sebuah hash set. Jadi kita bisa buat hash set di sini. Ada di JDK ya, hash set. Kemudian kita buat hash setnya bertipe string. Kemudian kita boleh menggunakan nama variabelnya adalah pasangan atau bisa gunakan kata pairs. Sama dengan new hash set. New hash set buka kurung siku, kurung tanda lebih kecil lebih besar ya, buka kurung biasa, titik koma. Kemudian di sini kita bisa berikan initial size ya. Kalau tadi kita lihat constructor-nya di sini bisa dibuatkan dengan hash set kemudian ada initial size-nya. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa size-nya adalah T, kita bisa masukkan di sini T. Atau kalau kita tidak masukkan juga tidak apa-apa sebenarnya. Kita coba masukkan saja dulu, nanti kita hapus. Kemudian di sini kita gunakan for lagi. For integer I sama dengan 0 dan selama I lebih kecil dari T atau ya titik koma I++. Kemudian di sini kita memasukkan string-string yang ada di dalam pair left dan pair right ini ke dalam pairs ya, ke dalam hash set kita. Hash set kita namanya pairs. Saya copy ini namanya. Oh maaf, ini bukan GOR tapi for ya, for. Oke. Pairs titik add. Jadi ini perintah untuk memasukkannya pakai add saja. Kemudian string yang di dalamnya ini adalah string yang di sebelah kiri pair left. Jadi saya buatnya seperti ini. Kita bisa buatkan kurung atau bisa buat seperti ini saja, pair left. Kita coba seperti ini dulu, pair left ditambah. Kemudian kita buatkan dia tanda kurang ya untuk menyambung kiri dan kanannya. Pair left pada index ke I. Kemudian kita juga buat pair right pada index ke I juga. Jadi stringnya saya masukkan dari array listnya, dari arraynya saya masukkan secara berpasangan seperti ini. Jadi kalau dia sudah ada sebelumnya, sudah pernah dimasukkan sebelumnya, misalnya seperti ini, pada saat kita mau memasukkan John Tom, karena dia sudah ada sebelumnya, sudah pernah dimasukkan sebelumnya ke dalam pairs, nanti dia tidak perlu dimasukkan lagi. Dan jumlah yang uniknya tetap 2 ya, tidak bertambah. Di sini kita bisa cetak jumlah yang uniknya pakai system.out.print, kemudian cetak di sini. Kita cukup mencetak size dari pairs-nya. Jadi pairs.size.
Dari mana kita bisa tahu metode-metode apa saja yang tersedia? Cukup sederhana jawabannya, kita bisa melihatnya di dokumentasi ya. Metode apa yang tersedia di dalam hashset ini? Ada ini, ada add, clear, read, clone, contains, is empty, iterator, remove, dan size. Penjelasannya ada di bawah ya. Oke, baik seperti ini. Sepertinya sudah lengkap. Coba kita run code dulu. Oke, run code sudah benar. Dan coba kita submit. Jadi kegunaan dari hashset ini untuk membuat data yang elemen-elemennya unik ya. Jadi katanya tadi di sini definisi himpunan, elemen-elemen dari himpunan itu unik. Jadi tidak ada data yang tercatat dua kali. Oke, baik, kita sudah submit tadi, submit dan sudah diterima. Untuk memastikan kita klik tombol submit lagi satu kali. Oke, sudah diterima. Kemudian tadi di sini saya bilang konstruktornya boleh tanpa initial size. Jadi walaupun tanpa T di sini bisa ya, karena di sini dimungkinkan juga ternyata. Di bagian konstruktornya tidak ada, bisa ini ya, pakai yang kosong. Bisa yang sudah ada isi headsetnya, bisa juga yang tanpa, bisa juga yang menggunakan initial size. Kalau kita run code, jawabannya juga sama. Oke. Kalau kita gunakannya bukan tanda kurang, boleh juga tanda spasi ya. Spasi seperti ini, kita run code. Sama ya. Boleh kita submit lagi. Dan bahkan mungkin tanpa spasi juga, kita kosongkan saja, cuman petik saja berbalasan bisa ya. Kita submit. Oh, ternyata tidak bisa. Dia harus punya spasi. Dia dianggap sebagai string yang sama ya. Kita tetap butuh minimal satu spasi di sini. Oke, kita submit lagi dan diterima. Oke, baik, saya kira demikian. Di sini kita membuat himpunan data yang elemen-elemennya atau anggota-anggota himpunannya itu unik. Kita menggunakan tipenya, tipe datanya atau struktur datanya kita gunakan dari kelas hashset yang ada di Java. Oke, saya scroll kodenya pelan-pelan dari atas ke bawah. Baik, cukup singkat. Saya kira demikian. Untuk kawan-kawan yang punya pertanyaan dan saran atau mungkin punya cara yang lain yang lebih efektif, boleh di-share di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita akan jumpa lagi di video tutorial hacker yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.